Mendekati akhir tahun 2022, kinerja pemerintah Provinsi Bali tidak melambat, justru melaju kencang. Pemprov Bali di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster kembali menorehkan prestasi-prestasi membanggakan di tingkat nasional. 2022, kinerja pemerintah Provinsi Bali tidak melambat, justru melaju kencang. Pemprov Bali di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster kembali menorehkan prestasi-prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Kepala Bappenas RI, Suharso Mono Arfa secara langsung memberikan Gubernur Bali Wayan Koster penghargaan kategori khusus di kantor Kementerian Bappenas RI Jakarta dalam acara penghargaan Pembangunan Daerah PPD tahun 2022 pada September lalu. Penghargaan kategori khusus tersebut diberikan karena pemerintah Provinsi Bali dinilai sebagai provinsi yang memulai inisiasi awal sirkulasi ekonomi. Dalam laporannya, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata menyebutkan, sebelum penghargaan kategori khusus tersebut diberikan kepada pemerintah Provinsi Bali, tercatat ada tim penilai independen dan tim penilai utama Bappenas yang melakukan penilaian. Penghargaan khusus diberikan kepada Gubernur Bali. Sementara Menteri Bappenas Suharso Mono Arfa dalam sambutannya mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster dalam mewujudkan konsep ekonomi Kerti Bali yang merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, ekonomi Kerti Bali disebutkan Menteri Bappenas adalah merupakan konsep yang menggunakan paradigma baru untuk mewujudkan tatanan kehidupan perekonomian sebagai penanda Bali era baru. Konsep pembangunan ekonomi Kerti Bali ini juga telah digunakan sebagai acuan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di dalam menyusun program transformasi ekonomi Bali melalui peta jalan ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejahtera. Suharso Mono Arfa menyatakan acara pemberian penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 ini dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa melahirkan inovasi-inovasi di dalam perencanaan pembangunan hingga dapat dijadikan suatu pedoman bagi daerah lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2 bulan kemudian, di bulan November, beberapa hari setelah Indonesia sukses menggelar KTT G20 di Nusa Dua Badung, Pemprov Bali kembali mengukir prestasi yang tak kalah membanggakan. Kali ini bukan hanya kinerja Gubernur Bali Wayan Koster yang mendapat pengakuan. Kiprah Nyonya Putri Swastini Koster sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Bali turut mendapat apresiasi pemerintah pusat. Gubernur Koster kali ini menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas prestasinya memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual KI dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan dalam acara Roving Seminar Kekayaan Intelektual 21 November 2022 di Birawa Assembly Hall Bidakara Hotel Jakarta, DKI Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster juga didaulat menerima penghargaan sebagai tokoh yang berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sosok pendamping orang nomor 1 di Provinsi Bali ini dianggap berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam sepak terjangnya mengangkat tenun tradisional endek Bali hingga mampu bersaing di dunia fashion internasional. Penghargaan ini merupakan apresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pemerintah provinsi dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Dalam hal ini, Gubernur Wayan Koster dan Pemprov Bali dinilai mampu memberikan perlindungan dan pemanfaatan karya-karya intelektual sebagai suatu karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang merupakan aset berharga dan bernilai ekonomi. Terlebih dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi wilayah berbasis kekayaan intelektual. Gubernur Provinsi Bali. Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lawli memuji langkah aktif Provinsi Bali dalam mendukung Tenun Endek Bali. Endek menurut Menkumham sudah memberi bukti bahwa produk hasil kekayaan intelektual lokal mampu go internasional dan berkolaborasi dengan brand fashion ternama Christian Dior. Dior membuat 10 jenis desain fashion berbahan endek dan turut serta di ajang Paris Fashion Week. Menkumham juga memuji kebijakan Gubernur Wayan Koster di Pulau Dewata yang mewajibkan pegawai untuk menggunakan kain tenun endek sebagai seragam kerja. Hal ini membuat mesin ekonomi bergerak bagi industri rakyat, para penenun hidup lagi. Pihaknya pun meminta gubernur dan bupati yang lain juga melakukan inventarisasi kekayaan intelektual daerah. Indikasi geografis didaftarkan agar nilai ekonomi bertambah sehingga transformasi ekonomi jadi keniscayaan di tengah kekisruhan ekonomi dunia. Lahirnya inventor dan kreator bisa memulihkan perekonomian Indonesia. Yasona Lawli dalam kesempatan tersebut menekankan upaya penguatan kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota, para rektor terkait pentingnya kekayaan intelektual KI untuk bisa membangun ekonomi berbasis KI. Dalam menyongsong kemajuan zaman dan industri 4.0, kreativitas dan inovasi adalah hal penting. Menurut Menteri Yasona, percepatan eksponensial ekonomi kreatif dan digitalisasi dunia, aspek kekayaan intelektual dan pelindungannya penting untuk menyongsong perdagangan global yang tidak ada batasan. Seluruh HPI akan terus berinovasi untuk melayani desainer, pencipta lagu, inventor, dan lainnya agar produknya berkekuatan hukum. Kreasi adalah bahan bakar untuk kekayaan intelektual dan industrinya. Membuat mesin ekonomi bergerak bagi industri-industri rakyat. Petenun-petenun hidup. Itu sebabnya kami berkeliling kepada seluruh daerah untuk meminta kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, inventarisasi kekayaan intelektual komunal daerah. Di Bali sendiri sejak dipimpin Gubernur Wayan Koster sampai saat ini tercatat sudah ada 279 sertifikat kekayaan intelektual yang terbit, mulai dari hak merek, hak cipta, hak paten, dan ada indikasi geografis garam Amed, garam Kusambe, kopi Kintamani, hingga indikasi geografis kopi Pupuan. Percepatan pun terus dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat di dalam menangani kekayaan intelektual dengan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Peningkatan layanan kekayaan intelektual di Provinsi Bali merupakan salah satu prioritas yang dijalankan sesuai pelaksanaan visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru dengan menjaga dan melindungi berbagai produksi seni budaya Bali melalui kekayaan intelektualnya. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster menyampaikan apresiasi atas penghargaan tokoh berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual oleh Kemenkumham RI. Perempuan yang juga seniman serba bisa ini mengharapkan penghargaan yang diserahkan langsung Menkumham RI tersebut tidak membuat pihaknya lupa diri. Pihaknya berharap untuk menjadi lebih semangat menjadi mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan para pengrajin, para seniman atas adanya hak kekayaan intelektual. Dengan demikian mereka jadi merasa terayomi dan tentunya akan meningkatkan semangat UMKM dengan melindungi karya seni, kerajinan-kerajinan lokal dan memenuhi harapan pemerintah dan seniman serta pengrajin lokal di Bali. Selanjutnya Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual PLT Dirjen KI, Razilu menjelaskan, penghargaan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan pengetahuan dan pemahaman terkait KI dan KI komunal, serta perkembangannya kepada para kepala daerah, pemimpin lembaga, dan akademisi serta pemangku kepentingan. Hal ini untuk dapat menggerakkan berbagai elemen guna memanfaatkan sistem kekayaan intelektual. Semoga kegiatan ini menjadi pembuka jalan komunikasi antara berbagai kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, sektor ekonomi, dan sektor pendidikan dalam hal pemanfaatan sistem kekayaan intelektual bagi kemajuan ekonomi wilayah. Itu baru 2 prestasi Pemprov Bali yang dapat dibahas dalam kesempatan ini. Masih banyak prestasi lain dalam taraf lokal, nasional, dan bahkan internasional yang diraih Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Harapannya Gubernur Wayan Koster tetap mempertahankan kinerjanya atau bahkan meningkatkan lagi prestasinya di masa mendatang dengan tetap berpedoman pada Nangun Satkertiloka Bali, mewujudkan Bali era baru. Sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi,